Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, kita akan memulaikan persekutuan ibadah kolom Jemaat Kemim Karisma Buka di malam hari ini. Saya mengundang kita semua berdiri, kita melakukan pujian dalam Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita sambut melakukan klik nomor 332, Aku Hendak Bersyukur. Padamu dengan segenap hatiku, aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur karena setia-Mu kepadaku. Selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Dalam sikap berdoa, kita menyanyi pujian Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Mazmur 34 ayat 18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di malam hari ini kami boleh bersama dalam persekutuan yang beribadah di rumah kami masing-masing. Jemaat Gemim Karisma Buha. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami diberkati oleh Tuhan untuk memahami lagi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan beriman kami sebagai orang-orang percaya, tetapi juga kami sebagai persekutuan keluarga-keluarga Allah. Biarlah firman-Mu menuntun kami, menguatkan dan meneguhkan kami dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal 7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16 dengan perikop tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya, kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya.
Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian bacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, keluarga adalah lembaga ciptaan Allah yang pertama dan yang tertua di muka bumi ini. Keluarga adalah institusi terkecil yang membangun gereja dan masyarakat, namun juga sekaligus yang mengalami tantangan yang paling besar seiring dengan perkembangan zaman. Setiap orang yang menikah pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia adalah kondisi keluarga yang menikmati kebersamaan dalam suka dan duka. Saling bertoleransi, saling melindungi, saling membantu, dan menyayangi satu sama lain. Selalu ingin membahagiakan anggota keluarga yang lain. Namun keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada atau bebas dari masalah. Firman Tuhan yang menjadi nasihat Rasul Paulus bagi jemaat Korintus, tetapi juga bagi kita saat ini. Bagaimana membangun kehidupan keluarga yang di dalamnya hubungan suami istri yang menjaga dan menghormati kekudusan perkawinan itu. Bagaimana suami dan istri juga menjaga dan menghormati peran dan tanggung jawabnya dalam hidup bersama sebagai keluarga. Baik suami maupun istri punya kewajiban untuk dapat memberikan yang terbaik, menjaga dan saling menghormati. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungan suami dan istri ataupun dalam kehidupan keluarga tidak akan menghancurkan perkawinan itu, tetapi menjaganya, memeliharanya, karena perkawinan itu dibentuk oleh Allah sendiri. Bagi Rasul Paulus menasehati persoalan-persoalan yang ada dalam perkawinan, membawanya dalam doa kepada Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Perkawinan merupakan perjalanan seumur hidup. Saya ingin hidup pernikahan saya bahagia, sekalipun tidak selalu senang. Saya ingin hidup pernikahan saya awet, langgeng, lestari, sekalipun tidak bebas dari kesulitan dan tantangan. Masalah ada di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah perselingkuhan, masalah komunikasi, masalah perbedaan, masalah keinginan, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Pada saat kita mengalami masalah, justru disitulah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada masa kesukaran itulah karakter dan respon kita terbentuk. Sebab itu, jangan lari dari masalah dan acuh tak acuh. Tetapi hadapi masalah itu dengan pertolongan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Jangan pernah fokus pada masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan kita yang lebih besar dan punya banyak jalan keluar untuk mengatasi segala masalah kita. Keluarga Kristen adalah keluarga yang tetap menabur hal-hal yang baik, sekalipun di tengah situasi yang sulit. Keluarga yang akan selalu menjadi berkat dan menjadi kesaksian dalam kehidupan banyak orang.
Keluarga Kristen adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangga. Sekalipun usia pernikahan semakin bertambah, juga kondisi fisik semakin menurun karena usia, tetapi kasih Tuhan harus semakin bertambah mesra, bahkan tidak ada yang dapat memisahkan suami istri kecuali maut. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun keluarga Kristen atau keluarga Allah. Perkataan yang positif, yang mendukung di antara anggota jemaat, bukan makian ataupun hinaan. Mempunyai waktu yang cukup untuk berkumpul dengan keluarga, memberi yang terbaik bagi keluarga, sentuhan kasih yang berarti bagi setiap anggota keluarga, saling melayani, saling melengkapi. Setiap pasangan pasti ada lebihnya, ada kurangnya, tidak ada yang sempurna. Tidak menjauh dari Tuhan, selalu ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Seperti saat ini kita boleh beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau mau memiliki keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan, bawalah keluarga kita selalu beribadah kepada Tuhan. Disiplinkan keluarga kita dengan Alkitab. Terus bangun keluarga kita menjadi keluarga yang harmoni dan keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga Kristen dituntut bukan hanya untuk memiliki standar yang berbeda dengan dunia, tetapi lebih daripada itu, keluarga Kristen dituntut untuk memiliki standar yang lebih tinggi, yaitu standar kebenaran Allah. Menerapkan prinsip-prinsip hidup Allah sehingga semakin kuat berakar dalam Kristus dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tentu ingat dengan sebuah syair lagu yang mengatakan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sambut menyanyi dalam pujian Kidung Jemaat nomor 318, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan pujian NKB nomor 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasa-Nya. Kita masuk dalam doa umum, mari berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami belajar tentang kehidupan keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Jadikanlah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, dalam kehidupan keluarga kami menjalani peran dan tanggung jawab kami. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kami membangun kehidupan yang harmonis, kehidupan keluarga yang bahagia, kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, kehidupan keluarga yang selalu memuliakan nama Tuhan. Karena di sanalah kami menjadi saksi, menjadi alat Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati dan kuduskan setiap persembahan kami. Sehingga apa yang boleh kami kumpulkan, persembahan yang telah kami bawa, menjadi berkat dalam kerja pelayanan gereja Tuhan. Dan ajarilah kami selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam persekutuan bersama di malam hari ini, kolom 1 sampai kolom 17, di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan yang akan selalu memelihara kami, menghentar lagi kami dalam kehidupan keluarga kami, menikmati karya selamat Tuhan yang di dalamnya berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan ini. Tuhan yang memberkati kami di setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang boleh kami lakukan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan berkat Tuhan memenuhi atasnya. Tuhan juga memberkati masa depan keluarga kami. Tuhan juga memberkati apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan dan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami. Dalam pertumbuhan iman mereka, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam pendidikan mereka, mereka sukses dan berhasil. Dalam pergaulan mereka, mereka menjaga kekudusan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi juga Tuhan memberkati di setiap tantangan dan pergumulan hidup ini, di setiap masalah dan kesulitan hidup ini. Yakin dan percaya, Engkau Tuhan jauh lebih berkuasa atas kehidupan kami. Sehingga kami menyerahkan dan bergantung sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan, yang memberi kami jawaban dan kepastian dalam kehidupan ini. Tuhan juga akan memberkati di perjalanan kehidupan keluarga kami. Biarlah kami terus berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, membawa kehidupan keluarga kami semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi perangkat pelayanan yang ada, badan pekerja, Tuhan memberkati kami semua dalam tugas kerja pelayanan kami. Syamas, Penatua, UPK Bipra, tim doa, tim kerja yang ada di kolom 1 sampai kolom 17. Kami senantiasa rindu melayani Tuhan, mengerjakannya, bertanggung jawab. Bersama kami bergandengan tangan, menjadi persekutuan jemaat Tuhan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena penderitaan, sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kawau, Virginia Sondak, Bapak Romnus Yakobs, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Adelaide Runtu, Stephen Lumi, Bapak Daud Iring, Ibu Helena Lahi, Ibu Yuliana Lomboan, Bapak Ian Rumambi, Ibu Hema Fifa Rumerung Tamboto, Ibu Meskelangi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumampau, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Oma Beatrix Papenta, Bapak Celsius Manumpil, Ibu Agnes Esing Meitulung,
Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapok Solang, Ibu Elizabeth Cakra, dan Bapak Stanley Kindangen. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, dan Engkau Tuhan juga yang berkuasa atas segala penderitaan sakit yang dialami. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam pergumulan sakitnya, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang beri kuat sehat yang baru. Semua pengobatan yang sudah diupayakan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena penderitaan sakit, selalu ada dalam pemberkatan Tuhan, teristimewa kekuatan iman, selalu yakin dan selalu percaya, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang bersyukur merayakan hari ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, di periode tanggal 12 sampai tanggal 14 Oktober tahun 2020. Octavianus Tendean, Ibu Oriana Bawulu, Gabrielo Salindeho, keluarga Kodowati Sondak, keluarga Tambaru Dante, Ibu Raulin Rau, Queen Oro, Jovanko Pandoy, Gabriela Lumi, Ibu Windy Loho, keluarga Nusa Makagiansar, keluarga Dien Koyonso, Bapak Christopher Mamuko, Bapak Ovandika Walalangi, Kalkana Palungan, Gracio Sidangoli, Fernando Kunondo, Ibu Olvi Mampo, keluarga Rumerong Tamboto, dan keluarga Ponto Ngongoloy. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, ada berkat Tuhan yang baru, berkat umur panjang, dan sukacita selalu menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, diberkati oleh Tuhan. Teristimewa saat ini kami masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Yakin dan percaya Tuhan menyelamatkan kami dari pandemi ini, dan kami terus taat dan patuh pada protokol kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tuhan memberkati dalam pemilihan kepala daerah dimanapun di tanah air ini. Kami memohon kiranya campur tangan Tuhan untuk bertindak sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah di malam hari ini, kami diberkati oleh Tuhan, dan di sisa malam hari ini memohon Tuhan sajalah yang akan menjaga lagi kami untuk menikmati malam hari ini, dan kami boleh lagi menikmati berkat Tuhan yang baru, di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Inilah kami yang bersyukur dan kami yang bermohon. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput berdiri, dan kita melakukan pujian dalam Kidung Jemaat nomor 451, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita.
Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu.